menurut gue manusia itu harus push lah. Apapun itu, di segala bidang, di segala apapun itu, di hidup itu performance-nya harus di-push. Setidaknya itu dulu yang harus ditahu. Jadi perjalanan bisnis itu ya, sebenarnya intinya itu adalah menyelesaikan masalah. Masalah itu nggak bisa sama. Kalau masalah sama berarti kan lu nggak kemana-mana. Berarti lu nggak berkembang. Berarti nggak berkembang. Menurut gua, kebanyakan orang sekarang dengan adanya era sosmed lah ya, mereka tampilin di sosmed mungkin orang-orang yang mungkin udah lebih sukses. Wah, bisnisnya keren-keren, kantornya keren, ya kan. Wah, ada 7 step sebelum melakukan. Waduh, nanti gua ketahuan nih ngomongin siapa kan. Oke, thank you Ca, udah dibolehin main ke showroomnya Raja Jam. Siap. Thank you banget udah boleh kita podcast hari ini di tempat lu ya. Iya. Jadi hari ini gue pengen ngulik-ngulik lebih banyak nih tentang Kita lu ngobrol-ngobrol santuy ini ya. ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol santuy. Tentang lu dan bisnis lu dan lain-lain lah. Oh ya boleh lah. Nanti kita ya lihat ngalur ngidulnya kemana. Jadi ngomongin lu dulu nih, of course Oke, ya. ngomongin gue ya. Gue pengen Waduh. tahu tentang bisnis lu dulu nih bro. Oke. Untuk kredibilitas lah. Jadi siapa sih sebenarnya yang ngomong gitu ya? Nah ini salah satu teman baik gue. Yes. Owner dari Raja Jam. Iya. Ya. Jadi untuk jualan jam tangan mewah gitu ya. Yes, betul. Nah, lu mulai ini tahun berapa sih bro? Mulai, kalau boleh cerita dikit nih ya, gue mulai itu tahun 2000, mungkin 2020 kali ya, 2020 lah. Berarti zaman-zaman Covid ya? Zaman-zaman Covid, Lu bener. waktu itu masih kuliah berarti? Masih kuliah, cuman pas Covid kan waktu itu Dipulangin ke Indo? iya lockdown di Aussie kan, gue kuliah di Aussie, lockdown, habis itu kayak balik ke Indo terus kayak anjing nih di Indo ngapain lah kayak, nih kayak Bingung ya mau ngapain ya? bingung mau ngapain kayak, wah. Tapi kuliah masih online waktu itu? Lu Masih kuliah online. Cuman kan kalau online gitu kan jadi kayak Nggak setengah ngapa-ngapain. kuliah tai, kayak kuliah nggak kuliah tai. Iya. Jadi kayak Terus? kita mikir kayak oh ya udah deh kita coba gue coba cari-cari lah kira-kira bisa ngapain ya. Akhirnya ketemu lah, wah coba deh jualan jam tangan gitu. Sekarang tim udah berapa? Tim sekarang, wah actually ini bulan ini nih gue baru nambah 3. Gue nambah 3 orang. Gila, Lai. nambah 3 orang. Jadi total berapa? Total mungkin bisa 16 kali 16 orang ya. Ya. Tapi ya belum begitu banyak lah. Lu Gila. umur berapa? Umur 24. Umur 24 guys, umur 24. Aduh. Timnya 16 orang, cabang ada di Jakarta sama di Surabaya. Surabaya, Ya. ya. Jadi kalau kredibilitas udah gak usah dipertanyakan lagi ya. Gua rasa udah cukup sampai di situ ya. Tapi masalahnya gue selalu ngerasa banyak banget yang masih di atas. Banyak lah, di atas langit selalu ada Masih langit. ada langit. Tapi bro, Iya. di umur 24 tahun lu tahu seberapa banyak orang yang kayak lu? Waduh, nah, itu gue Mimpin gak di tahu. atas 10 orang deh. Mimpin di atas 10 orang berapa orang? Wah, gue gak tahu sih Lu jujur. gak tahu kan jujur? Gue gak tahu. Gue juga gak tahu. Kenapa coba kita kayak kok podcastnya ini terus sih muter-muter terus. Lu podcast sama gue podcast sama lu. Gue podcast sama teman baik lu ya kan? Iya, udah. Kenapa muter-muter doang bro? Karena menurut gue emang gak banyak bro orang kayak Banyak gitu. ya. Gitu loh. Yang Jadi lu bisa kayak aduh ngundang siapa yang ngobrol sama siapa ya gitu ya. dan masih muda, terus punya pengalaman dan kredibilitas ya. Artinya udah punya track record gitu Yes, bro. Untuk betul. ngomong gitu. Udah ada datanya. Udah ada. Kalau misalkan cuman kayak ngomong-ngomong di konten doang atau di sosmed doang itu kan bisa gitu. Semua orang Yes, bisa gitu. betul. Tapi kalau yang punya track record kan beda gitu. Beda, benar. Makanya kenapa gue salah satu pengen bikin podcast ini adalah sebenarnya gue pengen sangat mengulik ya kan namanya The Leaders Podcast ya. Yes. Jadi gue sangat mengulik pemikiran-pemikiran di balik praktisi-praktisi dunia nyata. Iya. Leaders di bidang apapun tapi di dunia nyata Yes, yang memang betul. benar-benar udah menjalankan gitu. Iya, mantap sih itu. Bener Jadi sih. lu sampai saat ini berarti 16 orang ya. Wah gila luar Kira-kira biasa. ya bulan ini kita meeting gitu-gitu Iya. kayaknya kita perlu nambah. Gue nggak tahu ya. Gue sendiri pun gue nggak tahu sebenarnya strateginya bener atau enggak. Ya paham. Ya ngerti nggak sih? Iya. Kayak gue nggak tahu dengan nambah kayak ini maksudnya Bakal works out bakal atau works enggak. atau enggak dan lain-lain. Cuman ya emang tipe gaya main gue emang ya kita coba nambah Iya. nanti outputnya yang kita naikin gitu loh. Itu iya. tipe gue. Tapi jujur menurut gue lu salah satu tipe orang yang cukup berani sih bro. Cukup Iya berani mungkin ya, sih. lumayan banyak lah yang bilang begitu. Tapi menurut gue itu mungkin jadi salah satu faktor juga lu bisa sampai kayak sekarang. Iya, Karena menurut gue kalau lu nggak berani ngambil resiko, terus lu nggak coba-coba, walaupun kayak tadi lu bilang ya, itu persis yang mungkin gue sering ngerasain juga gitu. Kalau pas gue mengambil keputusan yang namanya kita nggak bisa bohong, kita kan anak muda. Iya. Kita belum punya pengalaman sebanyak itu. Betul. Sampai kita tahu, oh pokoknya caranya begini. Caranya gitu kan. emang Tinggal A begini-begini. jadi
satu tambah satu jadi 2. Iya. Gak mungkin Nggak ada. tahu. Di dunia bisnis gue nggak ada tuh 1 tambah 1 jadi 2. Bisa 2,5, 2,1, 2,2 ya Bisa kan? 20. Bisa 20 tiba-tiba. Nah, jadi dengan mencoba-coba gitu ya, gue rasa gue juga pernah ngalamin di fase itu. Pasti lu ngerti nggak sih? Gue ngerti, jujur. gue relate banget. Jadi banyak waktu juga sering kali gue berpikir kayak, waduh ini bener nggak ya, ini bener nggak ya? Ya memang itu yang mungkin dilalui sama anak-anak muda yang bener-bener membangun bisnis gitu ya. Iya. Bener nggak ya? Tapi kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Kita nggak mungkin tahu dan dicoba aja. Yes, dicoba aja dan ya emang kalau nggak berani kayak itu kayak susah berkembang lah ya. Susah. Lo akan di situ terus. Iya, akan di situ terus. Iya, kecuali ya kalau misalkan emang suka ya orangnya suka di situ ya nggak masalah. Cuma kan ada beberapa orang yang kayak masa di situ lagi tai. Dan lo salah satu tipe orang kayak gitu ya? Mungkin ya. Oke, luar biasa sih, mantap sih. Nah, sekarang kan ini lagi panas ya bro, lagi geopolitik dan lain sebagainya. Bisnis lu terdampak gak sih bro? Harga-harga naik gak sih? Sebenarnya ini pertanyaannya cukup menarik. Iya, kenapa? Ini gue udah pernah omongin waktu itu gue sempat buat kontennya inilah kayak tentang konten di pribadi lu ya? Iya, gue sempat buat kayak ini kan US, Iran, Israel gitu kan. Nah, terdampak atau enggak? Dibilang terdampak yang gimana banget menurut gue enggak. Menurut gue enggak karena pertama ya mungkin ya kalau dari daya beli dari mungkin orang ada yang mau jual lah, mungkin ada orang pasti takut lah, pasti dia mau sedia, itu ada aja, ada kategori orang yang seperti itu. Tapi realitanya itu justru karena geopolitik gini kan kursnya naiknya lumayan parah ya. Maksudnya kursnya pasti kan naik terus, nggak stabil, naik, turunnya kacau, naiknya lumayan gitu kan. Nah, jam tangan itu lumayan kayak currency juga. I see. Karena kan dia kan ke hedge sama USD sama SGD. Jadi kayak per negara itu punya harganya masing-masing. Ada harganya masing-masing. Jadi kayak kita pun sebagai seller kita masih bisa bergerak lah. Kayak misalkan SGD lagi naiknya parah. Berarti kan pedagang SGD kalau beli di Indonesia harganya jauh lebih murah. Iya kan? Modal mereka lebih murah pasti masuk. Gitu loh. Dan daya beli pun juga masih ada sebenarnya. Dibilang nggak ada pun nggak. Daya beli itu orang kaya mah dimanapun orang di fase apapun orang kaya itu pasti ada. Gue setuju. Iya kan? Sebenarnya di kondisi kayak gini, di era kayak gini, sebenarnya yang paling terdampak sebenarnya bukan orang kaya sebenarnya. Sebenarnya kalau orang kaya mungkin dia spending juga nggak terlalu ngaruh ya bro. Iya, maksudnya buat dia beli ini ya tetap beli aja. Dan gitu. orang kaya dia ngerti. Dia kayak lagi kayak gini dia kemana, dia pakai, dia mungkin masukin pasti tahu gitu loh. Mungkin jangan-jangan buat dia malah ini kesempatan gitu ya. Ini kesempatan, iya betul. Ini mungkin murah nih, orang lagi pada panic selling gitu. Panic selling atau gimana. Nah itu pun juga sama halnya kayak gue sih sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Gue lihatnya kayak, gue kan soal meeting kayak, ini beneran mendingan agak nyantai dikit atau kayak ya udahlah kita samain pace aja atau enggak agak agresif gitu kan. Gue mikir kayak justru kayak gini kan orang-orang lagi pada lay low sebenarnya. Nah ini ya momentum yang tepat untuk mencoba menurut gue kayak gitu. Wah keren banget nih, persis banget bro. Tadi gue juga sempet ngomong di mobil gitu ya. Iya. Gue bilang sebenarnya saat ini menurut gue bukan waktu untuk panik. Saat ini tuh waktu untuk mencari, untuk melihat kesempatan dalam kesempitan itu. Untuk melihat. Karena di masa-masa sulit, ya kayak tadi lu bilang, lu bahkan bisa melihat ya, kayak ini mungkin orang-orang pada lay low, wah mungkin ini malah saatnya gue gas gitu. Artinya kalau orang-orang lay low kan, mungkin mereka nggak banyak spending di marketing, nggak banyak nggak ikut bazar, nggak ikut marketing apa-apa. Betul. Ketika lu spend sendiri, mungkin harganya lebih murah dan lu dapatnya lebih banyak. Iya mungkin, tapi bisa aja kan? Juga sebenarnya kayak salah. Sebenarnya bisa aja salah. Benar. Kita nggak pernah tahu. Betul. Tapi artinya lu udah berusaha untuk melihat ke arah sana. Lu udah melihat ada kesempatan ini gitu ya. Tapi kan lu juga pasti, lu begitu nggak? Kalau gua jujur sekarang iya sih. Gua sangat mencoba untuk melihat kesempatan-kesempatan gitu ya. Gue mencoba berpikir ke depan, kira-kira kalau kayak gini efeknya apa, kalau kayak gini efeknya apa gitu ya. Terus kita harus bagaimana menyikapinya gitu. Kayaknya itu nggak sih yang paling penting?
penting banget sih bro. Itu penting banget sih. kan? Menurut gue, karena kalau lu sadarin ya, kayak tren-tren kebelakangan, misalkan tiap kali ada COVID atau apa ya, itu gue rasa tiap kali pasti ada pemain-pemain baru yang muncul. Yang muncul tiba-tiba. Dia meledaknya justru pada saat momentum orang lagi susah. Pada gila meledaknya. Tapi itulah tipe-tipe orang yang mungkin dia jago lihat peluang ya. Iya, betul. Ya kan? Kayak misalkan sekarang nih contoh kenapa gue push untuk mulai personal branding sekarang ya, gue paksain walaupun sekarang gue juga lagi sebenarnya fase sibuk banget juga. Iya. Tapi gue lihat yang pertama, karena kemarin itu sempat hype COVID kan sempat hype startup gitu-gitu ya. Yes. Terus habis itu pindah cycle-nya ke investasi, saham, terus habis itu kripto gitu. Iya, betul. Nah sekarang gue lihat itu balik lagi bro ke bisnis. Bisnis, benar. Ya, bisnis dan ini pure bisnis konvensional, bukan bisnis yang kayak tech atau startup atau yang fancy lah gitu. Jadi gue lihat sekarang bakal naik genre-nya itu. Iya, metanya kayaknya ada hubungannya sama personal branding, kayak ada hubungannya sama marketing. Betul. Ada hubungannya sama atensi lah sebenarnya. Iya. Dan itu lumayan ngefek sih sekarang. Nah, dan bisnis in general menurut gue ya, di saat orang-orang lagi susah gini ya, pasti kan pada mau cari gimana ya, gue mesti cari uang tambahan, gue mesti cari pekerjaan sampingan gitu kan. Akan banyak yang mulai, ya tadi gue baru prediksi juga, akan banyak orang yang mulai untuk pertama content creating akan lebih booming lagi. Iya. Content ekonomi creating, kreatif affiliate, ya kayak gitu-gitu ekonomi kreatif. Sekarang lagi gila ya. Lagi gila tadi gue lihat. Ini belum titik, menurut gue ini belum titik paling tinggi bro. Oh belum ya? Belum. Lu lihat nanti ketika kalau misalkan orang-orang udah mulai ada yang kena PHK, bahan baku semua mahal apa segala macam, mereka kan pasti terpaksa cari kerjaan sampingan. Mau nggak mau. Dan ya mereka akan beralih ke yang paling gampang menurut gue, content creating. Ya mereka akan coba, walaupun mungkin sebagian besar akan gagal juga. Iya. Tapi sebagian besar itu nggak gampang. Bukan ini yang gampang itu. Itu susah sih. Dan yang kedua, bisnis konvensional. Iya. Yang kayak mungkin sekarang yang gue lihat lagi booming banget, laundry ya? Laundry, self-service laundry, booming banget bro. Oke. Nah terus habis itu mungkin kayak gunting rambut, cuci mobil, cuci motor, yang konvensional kayak gitu. Itu menurut gue kedepannya lagi ke arah sana. Iya. Gitu. Soalnya ya kita nggak bisa lari dari kenyataan lah ya. Sekarang kayaknya lagi cukup parah ya kondisinya. Lagi banyak orang susah lah. Iya, bukan dibilang kayak situasinya memang yang fun gitu, yang semuanya seneng enggak. Bahkan investasi juga lagi turun semua ya. Kripto turun, lagi. Saham turun. Iya, lu juga ada di saham. Gue ada di saham, kripto juga. Cuman belakangan ini saham gue lagi saham Indo monitor saham Indo ya. Gue saham Indo, saham luar gue belum ada waktunya. Gue belum research ya. Gue belum ada waktu buat kayak belajar. Tapi yang cukup gue lagi liatin sekarang sih sebenarnya kripto sih. Karena kan kayak saham sekarang tahu ya lagi kayak agak kering ya. Kayaknya lagi nggak gitu menarik. Kalau gue ngobrol sama orang-orang main saham pasti kayak, waduh ini kayak marketnya lagi jelek gitu loh. Nah sekarang ini gue sih lagi coba lihat lagi nih kayak ini kripto gimana nih, gitu loh. I see. Sekarang lagi kesana sih kayaknya. Kalau bisnis ada rencana ekspansi apa lagi bro? Bisnis rencana ekspansi, kita sebenarnya cabang kita ada rencana untuk nambah lagi? Cabang kita kayak belum dulu deh. Belum nambah, Belum dulu lah. Kita sekarang lagi kita mau benerin bagian dalamnya lah. I see. Kita mau efisiensi sistemnya gitu-gitu. Sekarang mungkin di beberapa bulan ini fokusnya bakal ke sana. Jadi kayak kuatin dalamnya nih gitu loh. Produce gitu loh. Dan palingan ya inovasi dari sisi marketing, branding gitu-gitu sih yang sekarang lagi jadi memperkuat internal dulu ya. Memperkuat internal sama fokus ya palingan inovasi sih. Sekarang marketing kalau nggak inovasi lu ketinggalan udah selesai. Kayak kalau misalkan masih agak inovasi terus ya. Iya, kalau masih pakai cara lama agak susah ya, susah ya. Jadi ya kita coba brainstorming terus lah kira-kira enaknya gimana gitu. Kalau bisnis ekspansi ke bisnis lain? Ekspansi ke bisnis lain? Ada. Itu
masih rahasia. Sebenarnya kita udah sempat kayak ngomongin, cuman kita masih tahap pembicaraan. Iya, tahap pembicaraan dan kita sekarang lagi nyari formulanya aja sih sebenarnya. I see. Kita lagi testing formula untuk dari sisi kayak marketing, brandingnya dan lain-lain sih. Jadi kayak ketika itu udah formulanya udah ketemu, udah pas, sebenarnya jualan barang apapun sih bukan hal yang benar. Gue setuju. Kalau kita itu satu formula ketemu, mau masukin apapun, itu pasti bisa. Benar, gue setuju. Makanya itu sih, itu jadi bisa dibilang kayak ada blueprintnya lah ya sebenarnya. Iya, walaupun betul. blueprint ini nggak satu untuk semua ya, tapi maksudnya dasarnya sebenarnya tuh mirip-mirip sebenarnya. Teknisnya tuh mirip-mirip. Iya, basically sebenarnya mirip-mirip. Yes, cuman betul. dia tinggal disesuaikan sama produk, brandingan masing-masing, marketnya. Iya, udah selesai tinggal begitu. I see. Iya benar. Tapi kan susahnya kan nyari formulanya itu sebenarnya. Iya. Susahnya seperti itu. Nyari balance-nya juga ya. Lu ada kepikiran juga nggak, Ri? Gua untuk saat ini. Tapi tadi ngobrol dikit lu lu mau ekspansi kan? Ya untuk saat ini gua fokusnya masih yang di lampu hias ya. Lampu hias. Fokus utama gua masih di sana sih. Oke. Ekspansi di sana sih. Ekspansi di sana. Iya, jadi sekarang kita lagi banyak nambah tim juga, kita lagi ada bangun satu cabang lagi juga. Jadi fokusnya lagi di sana lah. Tapi lu kan kalau kayak lagi running begitu kan lu kan tahu kayak feelingnya tuh kayak ini kayak gue harus fokusnya kemana nih, nambah timnya kemana nih. Lu sekarang lagi di fase nambah tim apa? Gua sekarang internal. Iya. Kalau gue kan. Kalau lu lagi fase di nambah tim apa? Gue internal juga bro. Pasti internal juga. Maksudnya nambah tim ke internal juga. Maksudnya kalau sekarang ya, gue lagi perkuat finance. Iya betul. HR. Iya. Dan marketing juga ada sih. Marketing juga ada ya. Jadi tiga divisi itu sih yang utama. Jadi untuk ops-nya gue udah nggak terlalu lu udah kayak ini harusnya bisa running lah. Kalau untuk ops ya, jadi untuk kayak gue kan toko ya, jadi ada sales, ada technician. Udah cukup ya. Ya kayak gitu-gitu. Gue udah merasa udah agak settle lah. Gitu. Cuman lagi nambah di manajemen ya. Manajemen ya. Iya. Susah sih memang. HR itu juga tuh penting juga. Itu problem yang lumayan besar itu. Ngomongin problem lumayan besar, di bisnis lu menurut lu apa? Problem yang paling besar yang lu hadapin sampai sekarang? Atau nggak usah sampai sekarang dulu lah. Lu paling struggle sama problem apa? Problem sih. Sebenarnya kalau ngomongin problem pasti. Wah, gue bingung sih. Karena kalau kita orang kayaknya problem itu kayak makanan sehari-hari ya. Kayak pasti ada aja problem. Kayak mau ngapain pun kayak. Kalau tau ada orang telepon gue selalu nanya kayak, waduh ini problem apa lagi nih? Ini problem apa lagi? Ini kalau ada telepon gue pasti ada problem lagi. Iya. Nah ini guys ya, salah satu realita bisnis yang mungkin orang nggak lihat juga dan nggak sadar dan nggak mungkin bisa relate sih bro. Ya kayak gimana sih ya rasanya pebisnis lihat pekerja juga nggak relate. Pekerja lihat pebisnis juga nggak relate. Jadi mereka punya masing-masing punya masalah. Setiap orang pasti punya masalahnya. Bener. Gitu ya. Ya kita nggak bisa salahin. Nggak bisa dan ya mungkin kalau kayak lu udah lebih ke mindset yang lebih dewasa lah ya, ketika ada masalah ya udahlah ya namanya mau nggak mau ada masalah harus dikelarin kan. Kita jalanin aja makin gede. Iya. Daripada terlalu dipusingin gitu ya. Iya benar. Tapi lu masalah ada ya. Masalah mesti masalah sih. Bro, ini gue mau tanya satu. Ya kan mungkin kan ada orang-orang mungkin ya beranggapan, wah lu kan bisnisnya barang-barang mewah ya. Sorry nih, gue boleh tanya nggak? Berarti lu kan ada privilege ya. Artinya ini kan bisnis yang ketika lo masuk modalnya harus gede bro. Oh enggak juga lah. Oh enggak modalnya nggak harus gede. Iya betul, modal gede. Iya, cuman awal gue nggak pakai modal pak. Awal lu nggak pakai modal? Awal gue nggak pakai modal. Gimana lu awalnya bisa masuk ke bisnis ini tanpa modal? Iya awal udah pasti kenalan ya, networking penting. Kenalan, kenal sama orang. Awal kan kayak berarti lu consign, lu bantu jualin barang orang. Awal bantu jualin, lama-lama belajar, bantu jualin. Lama-lama kan kayak udah tahu flow-nya. Nah disuruh pinter-pinteran tuh.
nanti mulai stok, mulai stok satu, stok ada yang jual murah lu ambil stok satu, stok, ya kan? stok, nanti makin lama ya kalau pembisnis, kalau pede ya mungkin bisa investor, Iya, ya kan? Oke. Itu kan juga bisa, itu kan harus ada, tapi kan Iya. harus ada hitungannya tuh. Iya. Ada hitungan tuh yang sehat gimana, Iya, yang cocok kan sebenarnya. Iya. Ya itulah itu faktor-faktor yang bisa membuat kayak bisa mempercepat mungkin, atau kan juga bisa memperlama. Kita nggak pernah tahu. Nah itu makanya memang hitungannya juga harus tajam nggak sih? Iya. Di situ. Pemikirannya harus matang dulu lah ya. Harus sebelum matang. ambil investor. Emang harus pede. Karena kan kalau misalkan ibaratnya, misalkan investor atau gimana, itu kan lu juga ada tanggung jawab. Tanggung jawab bener. Oh ada tanggung jawab ke Gue orang inget banget itu, bro. ada tanggung jawab ke orang itu kayak. Betul. Kayak sekarang orang karyawan juga kita ada tanggung jawab sebenarnya kan gitu. Iya. Jadi ya tanggung jawab itu emang harus besar tadi. Iya. Gue inget banget waktu zaman-zaman selesai COVID itu ya. Waktu zaman-zaman startup, zaman-zaman visi apa gitu-gitu kan. Wah, semua kan wah ngomongin investasi ke bisnis gitu-gitu ya. Gue nemu banyak banget orang nawarin bisnis, nawarin invest ke bisnis dia, tapi nggak ada persiapan bro. Jadi kayak lebih ke apa ya? Mungkin nyoba-nyoba gitu. Iya. Wah itu menurut gue lumayan kacau sih waktu zaman itu ya, karena semua orang waktu itu dreamnya adalah buat bisnis, cari investor. Iya. Jadi waktu itu gue ketemu banyak banget orang. Nggak apa-apa sih, menurut gue ya itu proses lah. Emang betul. Kadang orang emang harus ngerasain begitu dulu baru kayak nyadar kayak anjing nih gue goblok juga tadi. Ternyata gak segampang lihat di YouTube ya. Gak gampang ya, orang ngomong AIWO di lapangan sih beda Pak, di lapangan beda. Nah tadi kan gue ngomongin soal privilege ya bro, karena kan gue ngomongin privilege sama masalah gitu ya. Karena banyak juga orang-orang yang mengira ya kalau udah misalkan udah pewaris gitu, udah anak orang kaya, ya masalahnya apa sih? Kan duitnya banyak. Nah, mau mikirin masalah apa gitu. Justru makin kaya, masalahnya makin gede Pak. Ya jadi ini salah satu testimoni juga ya, bahwa ya mau masalah, bukan masalah duit banyak apa enggak ya, tapi semua kehidupan manusia itu memang pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Tapi masalahnya degree-nya beda-beda. Yes, betul. Nah, itu gue setuju banget. Bahkan ada yang case-nya kayak lu yang berani beropini bahwa kalau duitnya lebih gede, masalahnya lebih gede. Iya. Karena what's at stake itu lebih gede. Kalau lu gagal, lu ngambil keputusan yang salah, bakal jauh lebih jatuh soalnya. Jauh lebih jatuh, resikonya lebih gede gitu. Iya betul. Jadi ya kecuali lu tabungan lu misalkan let's say 1 juta 2 juta, ya udah kalau hilang 1 juta 2 juta gitu, lu kerja bulan depan bisa dapat lagi. Masih bisa balik, iya kan? betul. Tapi kalau lu bisnis terus lu misalkan amit-amit bisa sampai ratusan juta, itu kan lebih gede stake-nya gitu ya. Stake-nya benar. Artinya bisa diartikan sebagai masa yang lebih gede. Tapi anyway buat gua sih simpelnya gak usah terlalu pikirin masalah orang sih, kayak wah dia mah enak, dia mah begini, dia mah udah pewaris gitu ya. Gak usah terlalu pikirin sih. Semua orang punya masalah pokoknya. Iya, dan lu gak tahu juga, lu kalau di posisi dia mungkin lu juga gak bisa. Lu juga gak bisa. Bener. Posisi juga gak mungkin, kayak ya lu gak pernah tahu kan sebenarnya yang dilaluin kenapa. Makanya gue sih selalu ngomong sih, gue justru gue gak tahu sih gue bener atau enggak ya, cuman gue justru nyari masalah. Lu suka nyari masalah orang? Gue suka nyari masalah. Gimana tuh lu datang orang tuh? Bukan gitu. Ya. Masalah itu tingkatan harus meningkat lah. Iya, maksudnya itu lumayan apa sih namanya, kayak pegangan gue gitu loh. Oke. Masalah itu nggak bisa sama. Kalau masalah sama berarti kan lu nggak kemana-mana. Berarti lu nggak berkembang. Nanti nggak berkembang. Jadi stake-nya emang harus terus naik. Ya justru dengan masalah semakin gede, gue kalau di gue ya, gue mikir kayak ini mulai ini berarti ini. Udah mulai ini berarti ini. Ya gitu tuh. Malah jadi buat lu itu pertanda baik. Gue nggak tahu kenapa itu buat gue jadi hidup, kayak gue jadi hidup. I see. Oh menarik. Gua ya, menarik banget sih. Ya itu. Iya. Tapi ya balik lagi, gue nggak tahu semua orang sama atau enggak. Iya. Memang ya. Pastinya. Ya per orang ada cara masing-masing lah. Iya. Nah itu kan ngomongin lu ya bro tadi. Nah dari diri lu sendiri, lu merasa skill apa atau karakteristik apa yang buat lu tuh bisa sampai di tahap ini yang menurut gua sangat membedakan lu dari anak-anak muda lainnya bro, gitu loh.
bisa punya bisnis kayak gini di umur segini sih buat gue itu sangat gak gampang. Mungkin gue bisa bilang lu mungkin kayak 0.1% of Waduh, yang gue nggak tahu lah. Banyak, masih banyak our kali ya. generation gitu. Iya, mungkin sih pasti masih banyak di luar sana. Cuman memang nggak semuanya bisa lah. Karakteristik atau skill apa bro yang bisa bikin lu membedakan lu sampai saat ini menurut lu? Karakteristik atau skill apa ya? Wah, ini pertanyaan cukup sulit menurut gua. Sulit ya? Sulit banget karena mungkin pertama itu lu nggak boleh nyerah kayaknya ya. Oke. Kayak Lu orangnya nggak gampang nyerah berarti? Ya baik lagi sebenarnya berhubungan sama yang tadi yang gua nggak tahu kenapa gue suka nyari masalah aja. Oke. Ya itu mungkin itu salah satunya. Jadi ya ketika kayak itu secara nggak langsung naikin level juga kan sebenarnya dengan seperti itu kan. Dan ya baik lagi ketika masalah itu ada, itu sebenarnya gimana caranya menyikapinya, itu menurut gue yang paling penting. Makanya kayak cara reactionnya lah. I see, reaction terhadap masalah itu. Yes, reaction terhadap apapun itu yang di luar sana, itu yang lumayan penting sih. Jangan sampai kayak di dalam dirinya tuh jadi kayak terlalu negatif gitu loh. I see. Itu menurut gue lumayan penting sih. Itu menurut gue lumayan penting karena kalau terlalu banyak mikir negatif capek gak sih? Kayak lu buang waktu, lu stres, lu buang waktu tapi kayak gak menghasilkan apa-apa. Gak ngefek apa-apa. Iya. Gua paham banget maksud lu. Iya, artinya kan ada orang ketika ada datang masalah dia langsung kayak panik kayak waduh ini gimana nih, aduh gimana? Tapi kan, ya kan ngapain? Iya, terus di overthinking apa wah nanti kalau kayak gini gimana ya? Waduh kalau kayak gini gimana ya? Buang waktu kan kalau kayak gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya adaptasi sih. Adaptasi. Oke. Karena ya kita nggak pernah tahu dunia nanti geraknya kemana. Berubahnya kemana? Kita nggak pernah tahu surroundingnya perubahannya gimana. Ya harus bisa adaptasi sih memang. Oke. Harus beradaptasi. I see ya sih. Mungkin itu bisa disebut sebagai salah satu karakteristik yang tadi gue bilang ya bro. Jadi artinya kan gini bro. Maksudnya orang seumuran kita kan banyak. Iya. Orang seumuran kita banyak. Yang gue pengen tahu adalah kira-kira satu karakteristik apa sih yang dari dulu mungkin lu punya gitu ya. Terus yang bikin lu akhirnya bisa punya path yang berbeda dibandingkan mayoritas atau majority dari generasi kita. Kenapa generasi kita sekarang kebanyakan misalkan arahnya kemana, tapi lu bisa sampai sini gitu. Lu bisa punya bisnis sendiri dan bisnis ini udah sangat berkembang, punya tim 16 orang gitu. Oh tapi satu lagi sih, gue nggak suka follow the crowd kalau gue. Oke. Gue nggak suka hidup gue ditentukan. Gitu loh. Jadi ya gue alam bawah sadar gue kayak gue juga jadi kayak ngapain gue semakin kayak ditentukan, gue semakin kayak mempertanyakan kayak kenapa begini tadi, kayak kenapa gue harus kayak gini. Wah bener banget sih. Kenapa gue nggak gue kesini emangnya kenapa? Boleh-boleh aja tadi. Itu sebenarnya salah satu yang gue lihat dari lu juga bro. Jadi ini mungkin sedikit ini ya testimoni dari gue ya. Oke. Jadi kayak tadi lu bilang masalah adaptif. Ya, menurut gue lu cukup adaptif orangnya. Lu cepet dan lu punya curiosity yang tinggi. Enggak, gue gak ngerasa gue pinter soalnya. Lu selalu mempertanyakan tapi. Iya, gue selalu mempertanyakan. Kalau misalkan kita kayak diskusi apa nih ya, lu suka kayak tanya, tapi kenapa musik kayak gitu? Kenapa alasannya begitu? Alasannya kenapa? Iya, dan ketika gue bisa kasih alasan logis, lu baru kayak, oh iya bener, oke, ini bener. Kenapa ada alasan logisnya gitu, masuk akal. Iya, betul. Berarti lu bener-bener mempertimbangkan gitu. Kayak kalau orang ngomong kayak gini, ya kan misalnya orang bikin bisnis, kenapa harus finance-nya harus begini, kenapa HR-nya harus begini, kenapa marketing harus begini. Bener. Lu tuh bener-bener berusaha untuk merasionalisasi. Iya, gue mau berusaha itu buat mengerti. Tipe orang lu banget. Karena gue kalau kayak di otak gue belum masuk, gue nggak kayak kenapa tadi, kenapa harus. Dan lu nggak akan lakuin. Dan gue nggak lakuin lu nggak akan lakuin cuma demi mengikuti crowd. Iya. Itu gue lihat di lu banget sih. Tapi kalau misalkan kayak akhirnya emang iya, tapi kayak ini emang diperluin sih. Nah ya emang. Ya lu jalanin. Artinya bukan karena crowd atau FOMO lah ya, tapi karena lu memang melihat ada rasional atau ada alasan logis lah. Ada alasan logis, betul. Baru cuman ya baik lagi tapi kan baik lagi. Kadang terlalu logika itu
malah susah juga. Susah berkembang ya. Susah berkembang. Terlalu logika tuh terlalu banyak bloknya. Terlalu banyak bloknya. Emang orang yang ini emang harus ada kayak orang pasti harus mempertanyakan kayak kenapa lu bisa begitu Tai? Itu baru kayak itu jalannya benar. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi ini mungkin sejalan sama salah satu prinsip gue juga bro. Apa tuh? Prinsip lo apa? Sebenarnya kalau kita sebagai manusia ya mau berkarir, mau berbisnis, apapun lah dalam dunia ini, hubungan sama keluarga, hubungan sama pacar gitu ya. Yang paling penting itu adalah kita berkembang terus. Iya. Jadi kalau kita jadi manusia ini setiap hari berkembang 0,1% aja. Yes. Betul. Lu nggak mungkin nggak sukses. Iya betul. Lu gak mungkin gak sukses. Bener. Jadi kalau gue simpulkan dari kalimat lu tadi, ya artinya find the balance antara yang pertama, lu mesti selalu penasaran. Jangan cuman, karena orang-orang begini gue ikutan begini. Enggak, jangan. Lu harus selalu cari alasan logis, tapi di balance juga sama tadi faktor lu tipe orang yang berani. Iya. Artinya lu jangan semua berani juga kita harus logis banget. Betul. Jangan sampai logis 100%. Karena kalau lo logis 100% yang terjadi lu overthinking, gak mulai-mulai, lu gak jalan-jalan. Karena gue pernah mikir gini juga. Kadang kalau logika ini pemikiran gue ya. Logika yang kayak perspektif yang mostly orang itu, perspektif orang banyak itu kita nggak pernah tahu apakah itu di shape sama orang lain atau enggak. Setuju. Jadi gue baik lagi, gue nggak mau perspektifnya itu di shape-nya sama orang lain, ngerti nggak sih? Gue lebih mending gue shape. Mikirin diri sendiri, pikirin perspektif gue sendiri gitu loh. Dan mostly kan kayak gitu sebenarnya kalau misalkan lihat skala yang udah tinggi-tinggi gitu. Mereka kan mainin perspektif logikanya. Kita nggak pernah tahu nih berita yang terjadi atau apa itu beneran begitu atau enggak. Atau ini membentuk opini publik gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, makanya ya menurut gue dibanding kayak stay di situ ya mendingan lu fokus sendiri sampai ya lu bisa nge-shape perspektif itu sendiri sih. Oke. Gitu. Nah ini kan berarti salah satu karakteristik tadi yang gue bilang ya, yang mungkin bisa membuat lu unggul di bidang lu ya. Artinya lu pebisnis, lu bisa sukses di umur segini, ya kan unggul karena mungkin ada karakteristik itu ya. Karakteristik ini sebenarnya lu rasa lu ada nggak sih dari kecil? Atau mungkin boleh gue shape nggak pertanyaannya? Lu sebenarnya dari lu muda, dari lu masih kecil, lu punya kesadaran nggak sih, awareness atau lu tahu gitu kayak gue bakal jadi someone gitu, gue bisa nih gitu. Karena kalau itu harus setiap orang harus ada. Lu merasa gitu dari lu masih muda? Gue sih pede banget, gue pede mampus. Pede banget dari lu masih muda? Dari gue masih muda. Keren banget, mantap. Gue ngerasanya kayak gitu ya. Apapun itu menurut gue pasti ada caranya. Kayak nggak mungkin nggak ada caranya gitu loh. Walaupun gue nggak tahu ya nyari solusinya bakal susah apa gitu loh. Cuman cara itu pasti ada. Jadi kayak gue nggak pernah kayak wah ini menarik. Ini stuck nih, kayak gue nggak bisa ya itu bukan gue sih. Itu bukan gue. Jadi ya emang dari muda kayak misalkan lu kan juga kenal partner yang Jonas gitu kan. Dia kan juga orangnya agak halu tuh. Agak halu ya. Deskripsinya lumayan. Iya dan gue punya gue nggak tahu itu yang membuat kayak orang-orang kayak mempertanyakan kan sebenarnya kayak lu halu banget Cok, lu halu banget Cok gitu loh. Cuman kan dari situ ya gue ngerasa sih gue bisa aja sih, gue bisa. Kalau misalkan gue bilang bisa, udah pasti bisa. Lu kok kayak misalkan tau ada orang kayak lu sekarang lari 30 kilo gitu. Lu lari 30 kilo, gue yakin gue pasti bisa. Gue gak, tapi ya pada saat lari gue gak tahu ya. Cuman mungkin lu akan capek, kaki lu mau patah rasanya. Tapi lu akan keep going. Tapi yang gue bisa yakinin gue pasti nyampe sebenarnya gitu loh. Itu gue pede gitu loh. Gitu. Dan itu dari lu muda. Ada nggak pengalaman atau mungkin lu merasa dari orang tua
atau dari apa sih yang bisa membentuk Pasti ada. Gue nggak pernah kayak mikir kayak dari mana banget, enggak. Cuman pasti semua itu ngefek pada saat kecil kan. Yeah. Pada saat kecil mungkin gue dilesin. Yeah. Gue pas kecil dilesin banyak. Bisa, banyak banget. Gue les apapun. Kumon. Les nyanyi, gue les nyanyi tadi dulu. Gue les nyanyi, lu kayak gue disuruh les nyanyi. Jadi sekarang bisa nyanyi? Waduh, jangan. Jangan ya, cukup bisnis aja ya. Personal branding bisnis aja ya. Les nyanyi, apalagi banyak gue ngelukis gitu-gitu. Yeah. Maksudnya mungkin gue di push gitu loh yang gue mungkin itu juga. Dan kedua ya mungkin didikan atau apapun itulah yang nge-shape pasti ada gitu loh. Ya di situ sih pasti ngefek sih. Berarti ya memang dari keadaan, mungkin dari orang tua, dari lingkungan lah ya. Dari lingkungan. Itu betul. Pasti ada nge-shape sehingga ada karakter awal yang mungkin akhirnya timbul gara-gara keadaan itu. Yes. Jadi karakter itu akhirnya ngelit lu sampai di titik ini. Poin ini. Okay. Dan itu pun sebenarnya kita nggak tahu pada saat nge-shape-nya itu sebenarnya mungkin bisa jadi seharusnya nggak kayak gitu. Maksudnya kayak itu hal yang kayak tidak disengaja terjadi gitu ya. Itu culture yang sebenarnya tuh bukan ke situ. Iya. Cuma udah malah jadi jalan yang berbeda yang. Iya. Nah tapi di sini bro, menurut gue sangat menarik ya. Gue sebenarnya sangat punya tesis atau kepercayaan ya. Sebenarnya orang tua itu jadi kan banyak faktor nih bro yang membentuk kita ya. Iya betul. Ya, kayak orang tua, sekolah, bahkan lingkungan. Lingkungan hidup, lu di mana tinggal itu menurut gue sangat ngefek ke kepribadian lu. Iya betul. Gitu. Gue kebetulan tinggalnya di komplek gitu ya. Iya. Terus gue merasa komplek gue ini banyak anak-anak seumuran. Ya jadi bahkan kayak demografi tempat tinggal ya itu menurut gue ngefek juga. Jadi gue sempat pikirin sampai sedalam itu bro. Lu mempertanyakan juga ya? Gue orangnya sangat mempertanyakan bro. Dan gue sangat suka menelusuri gitu. Gue sampai mikir kalau waktu itu, jadi gini, waktu itu kan gue kan tinggal di Kelapa Gading ya bro. Waktu itu zaman orang tua gue pindah ke Kelapa Gading, kebetulan Kelapa Gading itu lagi berkembang, lagi daerah berkembang. Artinya apa? Ketika daerah berkembang banyak pasangan-pasangan baru yang masuk. Pasangan muda, punya anak. Akhirnya di komplek gue tuh anak seumuran gue tuh banyak banget. Okay. Banyak banget. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika lu berada di satu daerah, bisa nggak waktu itu misalkan gue contoh ya, misalkan gue di tempat lain ya, daerah mana yang mungkin mayoritas penduduknya malah lebih orang tua. Lebih tua ya. Nggak banyak anak-anak muda, nggak banyak anak-anak seumuran gue gitu. Bisa jadi gue nggak jadi orang kayak gini bro. Iya benar. Jadi karena lingkungan sangat membentuk kita kan. Yes betul. Jadi kayak masalah gitu ya, komplek, terus banyak teman-teman seumuran gue, akhirnya gue banyak berinteraksi, bersosialisasi, akhirnya yang gue merasa komunikasi gue, gaya leadership dan lain-lain itu banyak kebentuk kan? Tuh dari gue kecil dari banget. Situ, bener. Jadi sama kayak lu tadi, gue di umur gue masih muda tuh gue udah merasa gue ada sedikit beda dibanding anak-anak lain gitu. Yes. Walaupun lu ada perasaan itu juga ya. Gue ada perasaan itu juga, ya, sama betul. Persis kayak lu. Iya betul. Tapi waktu itu gue nggak ngomongin tentang karir gitu. Tapi maksudnya gue nggak pikir kayak, wah gue bakal kaya raya, gue bakal sukses secara karir gitu. Oh enggak. Tapi gue yang gue rasain adalah cara gue berempati, bersosialisasi dan memimpin. Itu waktu itu gue rasain keunggulan nomor 1 gue. Oke. Dibandingkan anak-anak seumuran gue. Oke. Jadi waktu dari gue muda gue udah cukup yakin juga sebenarnya bahwa gue bakal ada di posisi memimpin sih. Iya. Gitu. Cuman gue nggak tahu kayak bakal berbisnis atau bakal berkarir gimana sampai kaya bagaimana. Iya. Gue nggak tawu sampai sekarang pun gue sebenarnya nggak terlalu pikirin masalah itu kan. Yes. Makanya kenapa podcast ini juga gue sebutnya The Leaders karena gue tuh lumayan fascinated orangnya tentang leadership gitu. Yes. Tentang gimana lu memimpin orang, gimana. Iya, tapi jujur memang itu salah satu skill yang paling susah ya kayaknya. Manage orang, leadership, karena kan ya lu ada tanggung jawab, lu sebagai contoh kan sebenarnya. Lu sebagai contoh dan ya mimpin orang tuh bukan hal yang mudah. Itu ada memimpin orang itu ada banyak skill di belakangnya yang kayak yang perlu
lu tahu. Iya. Yang perlu lu tahu, nggak simple kayak nggak sesimpel kayak tinggal lu mimpin orang aja, tinggal lu suruh aja dia ngapain. Iya, udah susah dan per orang pun juga memiliki caranya masing. Per memimpin A, mimpin B, mimpin C itu cara beda-beda. Betul. Cara ngomongnya, cara ininya, karena kan memang harus tahu nih. Ini tipe orang kayak gimana, ini tipe orang kayak gimana, ini tipe orang kayak gimana. Susah. Nah ini mungkin banyak orang gak sadar juga bro, bahwa leadership itu gak cuma tentang memimpin atau mendelegasikan tugas. Iya. Tapi kayak tadi lu bilang banyak banget skill di belakangnya. Banyak banget. Yang orang-orang tuh gak banyak lihat, gak banyak betul, sadar. Banyak banget. Contoh paling kecil yang menurut gua very real gitu ya, very real gitu ya. Ini lo apa? Ya kayak tadi misalnya cara lu ngomong ke masing-masing orang gitu ya. Menurut gua ada namanya people. Gue ada prinsip 3P bro. People, position, procedure. Oke. People itu gak semua orang itu cocok kerja di company lu. Oke. Walaupun dia hebat. Iya. Bisa jadi dia gak cocok sama lu. Iya. Gitu. Bisa jadi dia gak cocok sama tim lu. Yes. Ya kan. Terus udah find the right people untuk kerja sama lu. Ya. Lu mesti find the right position. Iya betul. Artinya ada orang-orang ketika ditaruh di posisi misalkan ya. Beda-beda dikit nih, misalkan dia sales offline, retail sales gitu ya. Ditaruh di sales retail, dia nggak perform. Tapi ketika lu pindahin ke sales yang B2B atau sales online, performnya gila. Iya betul. Artinya people yang tepat di posisi yang salah bisa jadi nggak perform bagus. Nggak perform juga, ya betul. Padahal people-nya tepat, jago nih, bener. Komunikasinya jago, jualannya jago. Iya benar. Tapi ketika ditaruh di posisi yang salah, dia mungkin nggak perform sebagus itu. Betul. Terus cara lu ngomong sama masing-masing tim member lu. Lu delegasi tugas boleh, tapi kan cara ngomong ke masing-masing orang itu beda. Beda, betul. Gak bisa disamain semua. Ada yang gak bisa terima gitu. Jadi yang kayak gini-gini menurut gua jarang banget orang ketahuin. Jarang orang tahu dan kadang menurut gua ya orang terlalu egois untuk kayak ya gue mau jadi diri gue aja, kayak gue mau gue nggak mau perhatiin itu gitu. Gue nggak harus beradaptasi sama siapa-siapa. Yes, lu nggak harus beradaptasi sama siapa-siapa. Ya gue cocok-cocokan aja sama siapa sesuai diri gue aja gitu ya. Yes, cuman paham banget. Itu susah ya, apalagi kalau skala semakin gede semakin apa ya itu susah lah, itu susah sih ya, bahkan ya sulit sih memang betul kalau sebagai leader ya. Kayak misalkan contoh kadang-kadang yang real nyata ya, sebagai leader lu kadang-kadang lu harus nurunin ego bahkan. Iya. Contoh di tim nih, ada yang melakukan salah atau dia melakukan salah sama lu deh, gitu ya. Dia yang salah nih, tapi kadang-kadang leader yang harus minta maaf duluan. Iya betul. Supaya company tetap berjalan dengan baik, culture-nya tetap enak, kita kerja nggak diem-dieman. Pertimbangannya banyak. Malah kadang-kadang leader harus turunin ego dan dia harus minta maaf duluan. Yes, benar. Itu gak banyak orang tahu juga loh bro. Iya benar. Yes betul. Itu gue lumayan. Ya karena kan balik lagi sebagai contoh ya. Maksudnya itu semuanya kan sebagai contoh kayak memang harus gimana ya? Emang harus terlihat beda sih sebenarnya. Karena kalau misalkan lu nggak terlihat beda, orang nggak mungkin kayak terasa kayak kaget kayak nggak ada shock terapinya kayak ternyata begitu, ternyata artinya beda as a leader. Beda as a leader itu harus beda memang dia harus mengerti situasi. Oke, paham maksud dia harus mengerti situasi, dia harus tahu kapan harus lakuin A, ngelakuin B. Habis itu dia harus tahu lagi dari pekerjaan dia kayak ini kira-kira udah kelabakan belum ya? Ini kira-kira wah ini emang cocoknya kayaknya di mana ya? Itu kan kita harus bisa memposisikannya itu. Iya. Udah kayak gitu, nanti belum tahu nih orangnya mau nggak ya sebenarnya. Iya. Nanti kita harus mikir lagi. Ini ngomongnya gimana? Iya. Gua paham maksud iya kan? Iya. Maksudnya abis itu nanti ada problem. Iya. Waduh, salesnya nanti, hari ini agak jelek ya. Iya. Wah, masuk lagi. Waduh, itu dia. Dan nggak semua orang bisa handle itu. Iya, setuju. Semua orang bisa handle itu. Dan makanya gue selalu bilang sih, gue mencoba, gue nggak tahu ya, gue bener atau enggak. Cuman gue mencoba untuk gimana caranya ketika stres datang, gue jadi seneng. Itu dulu. Itu fokus gue di situ dulu. Oke. Ketika
nih stres nih, gue malah happy. Nah itu journey internal gue yang self development ya. Iya, itu journey internal gue yang lagi berjalan. Oke. Iya. Di situ. Jadi iya gue setuju, gue relate banget sih itu. Karena rata-rata orang stres langsung down udah. Langsung down. Tapi kalau bayangin kalau misalkan lu stres atau happy, itu kalau digrafikin bener. Bagaimana hasilnya tadi? Bener, setuju. Jadi perjalanan bisnis itu ya sebenarnya intinya itu adalah menyelesaikan masalah. Iya betul. Sebenarnya perjalanan bisnis. Produk lu apapun ya. Bisnis apapun, itu sebenarnya adalah perjalanan menyelesaikan masalah. Iya betul. Lu pertama mulai bisnis masalah lu kecil, skalanya 1. Iya benar. Lu selesain. Iya. Lu berhasil selesain, skala lu jadi 2. Jadi 2. Masalah yang datang berikutnya adalah masalah skala 2. Iya. Lu selesain masalah skala 2 lu, nanti lu naik level jadi 3. Kayak gitu terus aja. Iya gitu sampai bisnis lu berkembang luar biasa. Iya, sampai. Jadi gue relate banget sama apa yang lu bilang. Sampai ya tujuan hidup lu lah. Iya, benar. Sampai tujuan hidup lu. Lu mau di titik mana? Karena sampai tujuan mau di titik orang mana kan, ya. tujuan orang beda-beda. Iya, ada yang sampai sini udah tujuan orang beda-beda. Gue mau puas gitu, gue mau. Sampai di titik mana? Oh ya patternnya begitu. Patternnya begitu. Berarti bisa dibilang, bro, semua ini sebenarnya bisa dibilang terjadi karena lu punya kegigihan, lu punya karakteristik, lu punya mindset ya. Kalau misalkan gue tanya, lu ulang lagi dari nol nih bro. Bisa. Tiba-tiba. Lu yakin bisa gak? Oh bisa. Lu yakin bisa? Oh yakin parah, mampus. Emang pede orangnya, emang pede ya. Oke, yakin banget gue bisa. Kalau lu harus mulai dari nol lagi, lu bakal pilih industri apa bro? Apakah industri ini lagi? Gue bakal pilih industri apa? Ya mungkin gampangnya industri ini ya. Gampangnya karena kan gue udah ngerti ibaratnya. Cuma kalau ibarat gue kalau kayak gini gue bingung sih industri apa. Cuman ya mungkin gue mungkin iya bener sih industri ini sih. Lu bakal ulang industri ini lagi ya? Ulang industri ini. Berarti memang lu suka ya industri ini, lu passion? Karena kita ada chance buat ngobrol sama orang yang jarang lu temui. Jarang di kehidupan sehari-hari ya? Iya bener. Ada banyak POV berbeda lah. Iya. Oh iya sama satu lagi, ini sama satu lagi, gue baru nyadar satu, gue sekarang melihatnya itu semuanya itu kayak apa ya, kayak frekuensi ya sebenarnya, kayak orang yang di atas itu memang memiliki frekuensi yang lebih besar gitu loh. I see. Orang di atas memiliki frekuensi yang lebih besar. Kita ini sebenarnya gue nggak tahu, gue tuh pernah baca di mana gitu, gue juga bingung ya, gue sempat baca, gue sempat mikirin gitu, itu ya kalau misalkan frekuensi yang lebih besar ketemu frekuensi yang lebih kecil, logikanya frekuensi yang lebih kecil ini akan ketarik ke frekuensi yang lebih besar. Itu udah wajar, itu hukum alamnya gitu loh. Kadang itu di dunia itu lu nggak perlu memperibetkan sesuatu, kadang itu kayak rumus itu memang udah ada. Kayak kalau lu ngomongin, kalau misalnya fisika, F sama dengan M kali A. Rumusnya udah begitu. Force sama dengan mass kali acceleration. Anak IPA lu ya? Anak IPA. Force-nya semakin besar, dorongannya semakin ini kan, semakin bisa kan. Tapi kan yang ngefek apa? Mass acceleration. Acceleration mass per second kuadrat ibaratnya. Jadi gue itu hitung sendiri ya, coba itu. Jadi ibaratnya itu udah kelihatan faktornya. Faktornya mass, berat, faktornya akselerasi. Ada faktor waktunya, ada faktor waktu, ada faktor apa? Ya, di situ kan kalau misalkan lu breakdown kayak gitu kan lu tahu sebenarnya. Oh, bagian mana yang harus gue kembangin? Bagian mana yang harus dinaikin? Lu harusnya tahu. Tinggal kayak gitu ya? Tinggal kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu menarik banget. Nggak perlu terlalu dipusingin gitu loh. Nggak perlu terlalu dipusingin kalau misalkan udah tahu konsepnya. Iya. Mereka logikanya kalau acceleration mau naik, M per S kuadrat, berarti logikanya apa? Time-nya harus dikurangin. Ya, berarti ya anything itu ya gimana caranya time berkurang, udah selesai. Oke. Sebenarnya kayak gitu.
Oke. Yang Menarik ujung-ujungnya banget bakal, ya. Ini belajar bisnis pakai formula fisika ya. itu gue nggak tahu kenapa otak gue juga bingung jujur. Gue kayak Muncul ya. Jadi ada kesinambungan gitu ya. gue selalu mencoba buat mengkoneksikan sesuatu gitu loh. Gue selalu coba untuk mengkoneksikan sesuatu lah. Dan menurut gue dengan gue mengkoneksikan itu gue jadi lebih gampang paham kalau buat gue ya, kayak gue jadi percaya. Gue jadi percaya dan ya itu ya melatih otak lu juga gak sih sebenarnya? Iya benar. Melatih otak lu juga gitu loh. Menurut gua ada hubungannya balik lagi sama tadi sih, yang lu punya karakteristik logis atau rasional itu. Iya. Jadi kan banyak orang belajar ya dari muda di sekolah ya, itu cuman belajar kayak ya udah sekedar menghafal gitu ya. Nah mungkin karena tipe lu orang yang suka mencari tahu atau lu selalu mencari alasan rasional. Karena gini bro, basically kan formula itu sama yang apa yang lu alamin di bisnis atau tadi lu bilang formula, itu kan sebenarnya punya alasan logis yang sama. Yes. Kalau di breakdown bener-bener sampai ke dasarnya gitu. Iya betul. Hukumnya sebenarnya sama gitu. Sama bener. Makanya kenapa? Karena lu tipe orang yang seperti itu, lu merasionalisasi sesuatu, jadi akhirnya lu ketemu titik-titik temunya di mana gitu. Titik temunya di mana ya. Hukum ini sama hukum ini sebenarnya dasarnya sama satu. Dasarnya sama, iya betul. Tapi berkembang, ada pengaplikasiannya ke fisika, ada pengaplikasian ke bisnis, ada pengaplikasian ke relationship dan lain-lain. Yes betul. Makanya emang per orang itu punya kepintaran masing-masing lah. Tergantung lah, maksudnya memang di developnya kan otaknya seperti apa. Cuman ya nggak ada salahnya buat mencoba untuk mengetahui dari sisi lain gitu loh. Karena ya lu nggak pernah tahu itu bakal ngefeknya kayak gimana, karena ya satu momen itu, karena gue percaya ada satu momen pasti hidup lu akan berubah 180 derajat cuma karena satu momen itu doang. I see. Di situ. Tapi ya ketika momen itu datang ya harus siap. Iya. Itu sih. Oke. Lu punya mentor nggak bro? Nggak ada. Lu nggak punya mentor? Nggak. Gue lebih tepatnya itu sebenarnya juga salah ya. Maksudnya gue nggak ada yang gue selalu kayak gue tanya, itu salah menurut gue. Seharusnya sih ada ya. Cuman lebih tepatnya ya, tapi gue coba ngobrol sama orang. Kayak gue coba nanya perspektif orang. Biasanya gue kayak gitu. Cuman dibilang mentor atau gimana, gue lebih tepatnya gue nggak ada sih. I see. Oke. Di situ. Nah, kalau buat orang-orang nih bro, kenapa gue berusaha tadi nanya misalkan salah satu tentang mentor gitu, tentang karakteristik. Gue sebenarnya pengen bring value ke orang-orang yang mungkin saat ini tuh lagi struggle, atau mungkin dia fokus pengen berbisnis, atau dia pengen sebatas jadi leader lah gitu ya. Mungkin kita fokus coba di bisnis gitu ya. Kalau orang lagi mau mulai bisnis nih bro, menurut lu apa yang harus difokusin pertama kali ketika dia mau mulai bisnis? Umur berapa dulu nih? Masih muda nih. Seumuran kita. Masih muda nih. Yang harus difokusin. Kalau gue mulai aja sih. Mulai aja? Mulai kayak ya udah kayak misalkan, lu bisnis logikanya paling penting ya udah pasti harus jualan. Ya udah dari situ dulu lu harus bisa jualan. Sales dulu ya. Iya, itu udah paling penting. Kalau enggak yang lain udah gak mungkin terjadi. Setuju. Itu udah paling penting, harus bisa jualan. Nah, kenapa gue tanya? Karena gue lihat ini di lu juga kan. Gue lihat kan lu orangnya lumayan cuek lah ya. Artinya lu nggak terlalu banyak kayak, aduh mikir gini. Lu orangnya praktikal gitu. Udah kita langsung lakuin aja gitu kan. Iya betul. Jualan langsung jualan aja. Jualan aja. Menurut gua kebanyakan orang sekarang dengan adanya era sosmed lah ya. Sosmed betul. Sosmed terus mereka tampilin di sosmed mungkin orang-orang yang mungkin udah lebih sukses gitu ya. Betul. Wah bisnisnya keren-keren, kantornya keren ya kan. Dia punya bisnis, wah ada 7 step sebelum melakukan. Waduh nanti gua ketahuan nih ngomongin siapa kan. Tapi intinya adalah gua kurang setuju dengan mentor-mentor bisnis yang lu harus siapin ini dulu. Lu bisnis model lu harus benar-benar diperhitungkan, lu benar-benar harus begini. Produk tuh ada teori-teorinya. Produk harus lu cari yang begini, sales lu harus begini, marketing lu harus begini, branding. Akhirnya orang nggak mulai bro. Nggak mulai. Banyak orang stuck di situ. Banyak orang stuck di proses itu doang. Iya betul. Karena kelamaan mikir, akhirnya udah mikir sampai Z, udah mikir sampai marketing. Dia lihat balik ke produknya, aduh kayak produknya gue kurang cocok. Nggak masuk. Akhirnya ganti lagi. Dan gue salah satu pemegang prinsip,
lu mulai aja dulu, udah langsung gas aja. Gas aja. Lu ketemu, kalau gue selalu anjurin lu pokoknya cari satu produk, bisa dari apa yang lu suka, lu hobi apa, misalkan lu hobi main bola, yaudah lu jualan sepatu bola kayak, lu jualan bola, lu jualan jersey kayak, lu bikin media bola kayak atau apa, pokoknya bisa berhubungan sama apa yang lu suka, atau lu tinggal lihat sekeliling lu, lu lihat sekitar lu, di sekitar lu ada jualan apa sih, ada jualan apa yang bisa gua bantu untuk lebih bagus lagi gitu. Nah betul. ini dari pengalaman gue juga. Intinya adalah ngambil produk orang, sebenarnya basicnya dropshipping bro. Yes betul. Jadi lihat produk orang apa yang kira-kira masih bisa gue resell di online, ya udah gue tawarin aja orangnya. Bisa nggak kira-kira kalau lu kasih gue diskon lebih gede, gue jualin online. Iya. Kalau laku nanti gue kasih tahu lu tinggal kirim barangnya. Tinggal kirim, nggak ada modal. Nggak ada modal. Persis kayak lu di awal kan bro. Nggak ada modal. Dan gue lihat orang-orang yang mulainya dengan cara itu lebih sustain. Sampai sekarang bisnisnya berkembang. Dibandingkan orang yang benar-benar pikirin di awal bakal modal. Karena dia mau fight kan sebenarnya. Dia mau fight. Betul. Dan dia kayak dia nggak perlu data sebanyak itu ya dia analisa pada saat kejadian. Dia nggak terlalu overthinking sih menurut gue. Nggak terlalu overthinking, dilakuin aja. Jadi akhirnya ya udah berjalan. Akhirnya berkembang. Akhirnya nemu masalah selesaiin. Yes betul. Karena banyak juga bro di zaman sekarang ya. Gue sih sebenarnya nggak bilang ini salah. Ada orang yang bisnisnya bisa begini bisa gitu. Yes betul. Tapi dia benar-benar mikirin wah packagingnya harus bagus dulu, ya kan, produk dia harus perfect, marketing dia kameranya harus pokoknya level top notch punya, benar. Ya kan, Instagramnya logonya harus bagus, kalau enggak dia nggak mau mulai gitu. Kalau gue jujur gue bukan tipe yang seperti itu, gue selalu encourage orang untuk nggak usah pikir sejauh itu, lu pokoknya ketemu produk langsung jual dulu, aja, lu coba cari dulu cara aja untuk jual dulu. Gitu bener. Apalagi udah ada sosmed, digital segala macem. Berarti lu dulu mulainya dari sosmed juga bro? Sosmed doang? Gak ada offline store? Gak ada. Sosmed doang semuanya sosmed. Ya udah semua nyoba di sosmed lah. Gimana? Kalau langsung offline store nggak tahu juga. Nanti expense-nya gede, nggak tahu nih berhasil atau nggak kan sebenarnya. Ya gue sih tipe ya jaga cash flow dulu aja awal-awal sih. Awal jaga cash flow. Naikin terus baru udah mulai dapet feelingnya ya lu baru boleh mulai bakar. Cuman kalau lu nanya gue lagi nih ya kayak misalkan untuk baru yang mau mulai bener menurut gue kayak gitu. Cuma kalau misalkan lu udah mulai itu udah beda lagi cara mainnya. Setuju itu memang kalau lu mulai kayak gitu lagi kayak lu lu kayak mundur lagi. Iya gak sih? Lu kayak mundur kalau kayak sekarang gini ya udah beda cerita. Nggak beda kayak kita harus jaga cash flow banget ketat gitu ya. Kayak oke mau bakar segini ya udah nih boomingin atau gimana. Tapi setidaknya itu uang dari profit yang udah lu gain udah ada selama lu jualan gitu betul. Kan. Jadi memang per fase pasti beda-beda cara yang gak bisa disamain semua. Makanya ya memang ya nggak tahu nih yang nonton nih lagi ada di fase apa kan kita nggak tahu ya. Cuman ya balik lagi per fase itu beda lah dan ya lu kalian ini harus tahu lah kalian lagi ada di fase yang mana gitu loh. Harus ngerti di situ. Oke. Pertanyaan terakhir bro. Nasehat buat anak-anak muda di luar sana, mungkin Gen Z yang lagi berusaha mencari jati diri, yang berusaha mencari arah gitu ya. Gue pengennya kemana. Nah, lu kan udah melalui ya dan bisa gue bilang mungkin secara pengalaman bisa dibilang udah lebih banyak lah dibandingkan anak-anak seumuran lu gitu. Kan? Dan ya itu kan preferensi tiap orang. Gue bukan bilang berarti mereka buruk dan mereka salah gitu ya. Bener. Tapi kan memang ada orang yang mungkin ada yang pertama daya belajarnya lebih pelan. Yes. Kedua mungkin secara pengalaman tidak seprivilege kita gitu ya, bisa mengalami lebih cepat gitu ya, bisa memimpin di umur segini segala macam gitu ya. Betul. Per orang ada waktunya masing-masing lah. Nah, tapi kalau buat mereka apa saran lu, bro? Saran gue, gue kayak gini sih, gue harus mikir dulu. Gak apa-apa, lu pikirin dulu. Kita tunggu ya, kita tunggu sambil makan siang. Saran gue untuk anak muda ya, lebih tepatnya anak muda kali ya. Anak muda lah. Kalau orang tua kayaknya nggak etis ya kayaknya. Kita kasih saran. Nanti dibilang belum makan garam, belum makan asam garam. Lu banyak bacot aja gitu. Kayak, untuk anak muda, balik lagi yang tadi gue ngomong sih, lu harus belajar untuk suka
lu harus belajar untuk suka, apalagi cowok ya ini ya. Gue ngomongin sebenarnya lebih ke mungkin cowok kali ya. Kalau cewek gue juga kayak ya gue nggak tahu lah cewek sebenarnya hidupnya harus gimana jujur. kayak gue nggak tahu gitu loh. Oke. Cuma Nggak, kita bikin general neutral aja. nanti gue di cancel. menurut gue manusia itu harus push lah apapun itu di segala bidang, di segala apapun itu di hidup itu nggak bisa performance-nya harus dipush. Setidaknya itu dulu yang harus ditahu. Kayak kalian nggak bisa kayak ada di posisi itu di waktu yang cukup lama gitu loh. Dan harus disadarin gitu loh, harus sadar gitu loh. Dan menurut gua moga-moga dengan siapapun ini yang nonton itu ya bisa men-trigger feeling itu kayak anjing ini apakah ini gua di posisi ini udah berapa lama ya? Gitu loh. Di posisi ini udah berapa lama ya gitu loh. Dan ya menurut gua per orang harus ada itu sih. Harus ada kayak skill baru, harus tetap belajar terus dan lain-lain. Makanya kayak gue juga yang semua orang yang kerja sama gue juga selalu kayak gitu. Gue selalu kayak, ya lu cari tahu. Pokoknya kayak nih misalkan target baru, nih cari tahu caranya gimana. Lu cari tahu. Gue karena menurut gue itu yang fondasi yang paling penting ketika kayak ketika menjalankan hidup dan apapun itu gitu loh. Ya dia harus bisa coba berada di posisi yang susah dan ujung-ujungnya kayak oh ternyata ada maksudnya nih, ternyata ada buahnya di ujung. Nah di situ dan ya harus biasa kayak gitu sih menurut gua itu yang paling penting sih. Itu yang paling penting menurut gua. Thank you banget brother. Thank you banget Rio sudah diundang ini ya. Podcast seru ini ya. juga sih sebenarnya kayak gini ya. Ngobrol-ngobrol ya. Iya. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi itu dia untuk episode podcast kali ini ya. Thank you udah nonton. Thank you banget. See you in the next podcast. Moga-moga berguna. Ingat terus belajar. Nah, mantap. itu tuh. Oke, thank you brother. Siap.